Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di dalam vlog Beritakan Kebenaran dan kali dalam kehidupan kita. Sebenarnya penyertaan Tuhan itu apa sih dan gimana kita bisa mendeteksi dan mengetahui bahwa Tuhan itu sedang beserta dengan kita. Dan sebelum melanjutkan video ini, silakan share video ini kepada teman-teman yang lainnya, tombol like-nya dipencet dan juga subscribe channel YouTube ini supaya kita bisa mendukung pelayanan melalui channel ini. Saya Joy Manik, saya akan berbagi renungan singkat pada pagi hari ini dan kiranya boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Nah, tema kita adalah series 4 kali, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Nah, menarik banget karena waktu kita belajar tentang penyertaan Tuhan, kita mungkin sering bicara ya tentang penyertaan Tuhan ini, tapi apakah kita mengalami sebuah penyertaan Tuhan? Mungkin iya, mungkin juga tidak, atau mungkin kitanya yang abai. Tapi yang pasti tidak mungkin kalau Tuhan itu tidak menyertai kita. Nah, hari ini kita akan belajar melalui sebuah eksposisi kitab Keluaran, yaitu kisah Musa yang kita tahu. Dia mengalami perjalanan hidup yang up and down, dan hari ini kita akan coba melihat Keluaran pasalnya yang kedua. Nah, sebelumnya saya akan bacakan bagi kita sekalian Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatnya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Nah, sampai di sini firman Tuhan. Kita tentu saja menjadi orang yang berbahagia kalau kita melakukan firman Tuhan dalam hidup hari-lepas hari. Oke, sebelum kita akan melihat, menyimak di dalam Keluaran pasal yang kedua ini, izinkan saya memulainya dengan beberapa mungkin pandangan umum ya tentang penyertaan Tuhan. Kita bicara tentang penyertaan Tuhan, biasanya tuh identik dengan mujizat. Jadi kalau ada mujizat, lalu kita baru merasakan atau mengalami, itu adalah penyertaan Tuhan. Ya mungkin sesuatu yang ajaib lah, misalkan saja hal yang sederhana, terlepas dari sebuah kecelakaan, atau kita bicara tentang sakit yang sudah divonis oleh dokter tapi kemudian kita mengalami kesembuhan, atau mungkin di dalam usaha pekerjaan kita yang down, lalu tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita menawarkan pekerjaan dan sejak saat itu kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, banyak hal anyway. Waktu kita bicara tentang penyertaan Tuhan, kita selalu identifikasikan itu dengan mujizat. Nah, tentu saja tidak ada yang salah dengan mujizat, tetapi apakah penyertaan Tuhan itu selalu dikategorikan di dalam konteks mujizat? Karena gini, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang mungkin kita ini tidak sadar bahwa itu semuanya adalah berkat Tuhan. Nah, di dalam bahasa teologinya itu dikenal dengan providensia, yaitu pemeliharaan Allah. Nah, bentuk pemeliharaan Allah itu belum selalu atau tidak selalu sifatnya mujizat. Nah, ini mungkin kita perlu pahami ya, karena mujizat itu suatu hal yang extraordinary, sesuatu sesuatu yang betul-betul a certain kind, sesuatu yang berbeda. Dia tidak terlalu sering terjadi, dia melampaui akal pikiran manusia tentu saja. Mujizat juga selalu akan punya maksud yang jelas di dalam sebuah kasus tertentu. Nah, sekali lagi, pemeliharaan Tuhan di dalamnya ada mujizat, tetapi tidak semua bentuk pemeliharaan Tuhan itu mujizat. Nah, ini kan seringkali ada orang juga yang mendowngrade ya, misalnya, "Aduh, puji Tuhan ya gue bisa bangun nih pagi ini, itu mujizat Tuhan."
Ya buat saya sih itu bukan mujizat, itu adalah sebuah pemeliharaan Tuhan. Misalnya kita bisa dikasih berkat Tuhan melalui pekerjaan, kita diberikan damai sejahtera, kita dicukupkan makanan minuman, itu semuanya pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau sifatnya mujizat, itu selalu akan extraordinary, tidak akan terlalu sering terjadi. Nah kalau kita membaca dalam Alkitab, kenapa ya di dalam perjanjian baru misalnya ya, itu seringkali terjadi mujizat. Sebenarnya juga catatan-catatan itu sebenarnya ingin mengidentifikasikan tentang sang anak manusia, yaitu Yesus itu yang datang. Lalu dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi tanda-tanda yang mengikuti sang Mesias ini dibutuhkan supaya orang-orang itu bisa memahami dan menyadari bahwa Yesus itulah Mesias. Nah, di zaman sekarang ini, untuk bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat, sebenarnya tidak perlu lagi dikonfirmasi dengan mujizat gitu loh. Kenapa? Karena Alkitab sudah lebih dari cukup. Kan Alkitab itu firman Tuhan dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Ya, jadi kalau Yesus itu sudah kemudian catatannya ditaruh dalam Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas, yang tanpa salah, maka di dalamnya kita sudah bisa mengenal Tuhan tanpa harus mengalami sebuah mujizat. Oke? Jadi kalau kembali kepada konteks kita yang kita bahas, penyertaan Tuhan itu tidak selalu sifatnya supranatural. Ya, sifatnya juga bisa berjalan sesuai dengan hal yang biasa, setiap harinya, setiap jamnya, bahkan waktu kita bernafas pun adalah bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali hal-hal yang biasa ini tidak lagi menjadi yang luar biasa karena kita terlalu biasa mencinta. Kita terlalu biasa mencinta menghilangkan rasa. Jadi kita merasa bahwa perjalanan hidup kita ini ya gitu-gitu aja, kita nggak mengalami penyertaan Tuhan. So guys, apakah betul penyertaan Tuhan itu selalu ditentukan dengan hal yang supranatural? Jawabannya ada tentu saja tidak. Nah, pada waktu kita belajar tentang bagaimana kita memahami penyertaan Tuhan, dan kita melihat nih di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ya kisahnya adalah Musa waktu itu dicari oleh Firaun karena dia membunuh. Ya, jadi dia narapidana, ya TO, target operasi gitu ya. Jadi banyak di mana-mana, mungkin selembaran ya, mungkin kalau di TV itu dicari Musa gitu dan seterusnya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, Alkitab mengatakan bahwa Musa menjadi takut. Ya, ayatnya yang ke-14. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Jadi ketakutan Musa ini kemudian yang membawa dia secara autopilot ya, by default ya, sama manusia. Begitu ada sebuah masalah, ketakutan, kita akan mencoba untuk lari dan sesuatu yang wajar sekali ya. Saya yakin kita pun dalam posisi Musa akan melakukan hal yang sama karena kita ketakutan, kita melakukan hal yang salah, lalu kita lari nih. Nah, di dalam perjalanan pelarian itulah, maka kemudian Keluaran pasal 2 mencatat bahwa Firaun mendengar ayat 15 ya, Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, dia melarikan diri nih, lalu ia duduk-duduk ayat 15. Nah, ini menarik guys. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya, lalu kemudian scene itu berubah. Berubah kemana? Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Jadi tiba-tiba di pasal 15 ada sebuah perjalanan, dia melarikan diri, lalu Musa sedang duduk-duduk ya. Lalu kemudian ada kisah tentang imam di Midian yang kemudian ceritanya adalah anak-anak dari imam itu, ya 7 anak perempuan datang menimba air, mereka memberi minuman kambing domba ayahnya, lalu datanglah gembala-gembala mengusir anak-anak imam tersebut. Nah, ini menarik sih menurut saya. Kenapa menarik? Karena istilah atau kata duduk-duduk itu adalah sebuah gambaran yang menjelaskan kekalutan, ya, kebingungan, sebuah gambaran tentang desperate. Jadi Musa ini waktu dia takut, dia sedang dikejar, dia frustrasi, ya Anda bisa membayangkan ya, dia adalah seorang putra mahkota pada saat itu. Lalu seketika kehidupannya jatuh ya, jatuh ke bawah, bukan hanya sekedar kehilangan segala fasilitasnya, tetapi Musa juga menjadi orang yang nyawanya terancam. Dan di dalam posisi yang seperti itu, dikatakan dia nggak punya siapa-siapa. Dia sendirian dan dia duduk-duduk. Nah, kata duduk-duduk ini memberikan sebuah gambaran bahwa Musa itu gak tahu lagi harus ngapain. Ya, dia di dalam sebuah posisi peristiwa yang betul-betul desperate ya. Dan saya nggak tahu teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami seperti yang Musa alami. Ya. Gambaran tentang dia bengong, dia desperate, dia hopeless, dia merasa useless, dia merasa
banyak kesalahan yang dia lakukan, anyway penyesalan juga tidak merubah apapun, dan kita sudah terjadi di belakang nih. Nah kita mau ke depan tuh udah nggak bisa. Kenapa? Karena bagasi kesalahan, pengalaman buruk yang ada di dalam kehidupan kita tuh terlalu besar. Sehingga kita nggak bisa move on, kita tergopoh-gopoh. Dan di satu sisi kehidupan kita sama seperti Musa ini, akhirnya kita cuma bisa duduk doang. Ya, dan rasanya di dalam posisi situasi seperti itu sulit untuk bisa mengalami penyertaan Tuhan. Benar nggak? Ya, saya nggak tahu sih dengan pergumulan teman-teman sekalian, tapi saya sendiri beberapa kali mengalami hal yang serupa ya. Misalnya dalam pelayanan gitu ya, ada banyak hal yang kita lakukan baik, tapi mungkin responnya negatif. Saya nggak ngomong juga saya orang yang sudah baik, perfect, tentu saja saya ada kesalahan. Tetapi pada saat itu, rasanya pilihan hidup untuk mau move on tuh susah banget gitu loh. Mau keluar dari pelayanan juga merasa berat. Ya berat dalam tanda kutip, sudah punya istri dan anak kan. Ada sebuah tanggung jawab moral, tanggung jawab secara kepala rumah tangga, ya harus bisa menjaga dan menafkahi anak-anak. Ya rasanya itu terlalu klise ya, bukan hanya sekedar itu. Pergumulan yang paling berat adalah mencoba untuk memahami bahwa di dalam situasi yang berat sekalipun Tuhan tetap menyertai. Ya, Tuhan tetap beserta dengan kita. Ya walaupun kita yakin dan percaya bahwa Kristus sudah mati menebus dosa kita, dia bangkit naik ke surga, memberikan sebuah pengharapan. Dia adalah sahabat yang sejati, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. That it's right. Tapi pada waktu dalam posisi tertentu, kita bisa seperti Musa, kita desperate. Kita kadang nggak tahu lagi harus memilih apa, harus melangkah kemana. Kiri kanan depan belakang pun rasanya tidak ada jalan keluar. Dan di saat itulah sebenarnya ada sebuah poin penting yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena pada saat dia duduk-duduk, seketika di depannya itu ada orang yang membutuhkan pertolongan dia. Yaitu tujuh anak perempuan imam tersebut kan yang sedang menimba air kan. Tadi kan kisahnya begitu ya. Dan ini adalah bentuk penyertaan Tuhan buat Musa. Kenapa? Karena bukan kebetulan di dalam posisi Musa yang sulit, di depan ada orang yang membutuhkan pertolongan, dan yang menariknya adalah Musa tidak duduk lagi, tapi dia bangkit menghalau gembala-gembala yang ingin mengusir 7 orang anak perempuan tersebut. Dan ini amazing sih, maksudnya di dalam kondisi yang sulit sekalipun, seakan-akan pesan firman Tuhan mengatakan penyertaan Tuhan itu bukan sekedar memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi, tetapi kita justru menjadi solusi buat orang lain, dan di sanalah kita menemukan penyertaan Tuhan. Karena anyway kan, setelah itu kisahnya kan kita tahu ya. Ya akhirnya Musa kan ditampung oleh bapaknya ini kan. Ya, ini kan ayatnya yang ke-18. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu seorang Mesir menolong kami? Lalu ayat 20, ia berkata kepada anaknya, di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Panggillah dia makan. Mungkin Musa sudah kabur, ketakutan, dia belum makan. Dia duduk-duduk, dia nggak tahu dia mau ngapain. Di dalam posisi itu pun dia lapar. Tetapi Tuhan menyertai Musa melalui kejadian yang ada di depannya. Yaitu ada sekelompok orang yang membutuhkan pertolongan. Dia dia belum dapat solusi untuk masalahnya. Tapi di saat yang sama dia dipakai Tuhan untuk menjadi solusi buat orang lain. Ya. Jadi dari sini saya belajar bahwa Tuhan itu ajaib ya. Maksudnya di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita ini mengalami masalah, ayo kita ini membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan itu menyelesaikan masalah kita melalui Tuhan pakai kita menjadi alat untuk menolong orang lain. Ya, jadi jangan hanya berdoa supaya masalah kita selesai, tapi juga berdoa supaya Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain yang mempunyai masalah. Dan itu justru solving problemnya. Jadi solving problem itu nggak langsung tiba-tiba kita dapat mujizatnya, kita dapat jalan keluarnya, enggak. Tapi justru dimulai dari sebuah langkah iman, kita menolong orang lain yang sedang mempunyai sebuah masalah. Dan pada waktu kita mengambil langkah iman menolong orang lain yang sedang mengalami masalah, di sana kita menemukan solusi buat diri kita sendiri. Tuhan memelihara, menyertai Musa melalui Rehuel itu, ayah dari ke-7 anak perempuan tersebut. Coba Anda bayangkan ya, kalau pada saat itu Musa, ketika dia duduk-duduk, dia desperate, dia hopeless, dia ngelihat ada orang lain yang membutuhkan bantuan, lalu dia nggak bangkit berdiri dan menolong.
mungkin dia nggak akan ketemu sama Reuel. Dan hidupnya pasti akan terus begitu, duduk-duduk terus, tau nggak sih? Dia nggak mengalami sebuah kebangunan kerohanian, dia nggak mengalami penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam posisinya dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia hanya mencari apa yang terbaik buat dirinya, sehingga menutup mata untuk orang lain yang membutuhkan kebaikan dari dirinya. Nah guys, jadi sebenarnya pilihan tuh ada di kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia senantiasa ada buat kita dan dia selalu memberikan jawaban. Walaupun jawabannya bisa iya, tidak, atau tunggu dulu. Tetapi dia selalu mendengar doa kita karena yang menghalangi doa kita kan dosa-dosa kita. Dan dosa sudah selesai di atas kayu salib di dalam Kristus Tuhan kita. Sehingga tidak ada lagi akses yang terputus. Setiap kali kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita. Walaupun jawaban doanya tidak selalu harus seperti apa yang kita inginkan. Tapi anyway, tema kita adalah penyertaan Tuhan. Nah, apakah hari ini kita sedang mengalami sebuah masalah? Apakah sedang ada pergumulan yang kita hadapi? Ayo kita membuka mata rohani kita dan melihat. Siapa tahu ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti halnya Musa, dia tidak terus duduk, tapi dia bangkit untuk menolong orang lain. Demikianlah cara Tuhan untuk menyertai kita adalah dengan cara di dalam kesulitan kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Nah, teman-teman, ini kata yang lain ya yang saya coba sampaikan. Ya. Kalimatnya adalah penyertaan Tuhan dapat kita alami justru kita berani membantu orang lain. Orang yang sadar hidupnya disertai Tuhan akan memahami bahwa hidup adalah tentang melakukan panggilan Tuhan. Nah, Efesus pasal 2 ayat 10 kan gitu ya. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia rancangkan sejak semula. Nah, kata ini kan berkaitan dengan identitas diri kita setelah kita itu ditebus oleh Kristus ya, sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman. Lalu kita dipanggil untuk kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya melakukan pekerjaan baik itu bukan karena situasi kita baik. Melakukan pekerjaan baik di dalam segala situasi. Ya, kenapa? Karena identitas kita sebagai anak Tuhan itu tidak tergantung dari situasi yang sedang kita hadapi. Jadi walaupun kondisi kita sedang buruk, ya kita tetap identitasnya anak Tuhan. Ya, walau kondisi kita lagi baik, kita juga anak Tuhan. Jadi identitas kita sebagai anak Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi lingkungan kita. Nah, oleh karena itulah melakukan pekerjaan baik itu tidak terbatas kita dalam kondisi yang baik. Ya, dalam kondisi yang sulit pun Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, Matius pasal 9 ayat 9 ada kalimat yang kata yang sama yang dipakai di sana ya. Setelah Matius pasal 9 ayat 9 ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius, sekali lagi, seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, ini perjanjian barunya menjelaskan ini. Kata duduk di rumah cukai menunjukkan kondisi Matius yang sedang mengerjakan tugasnya saat itu. Dia ada di rumah cukai, tapi pada saat yang sama mendengar panggilan Tuhan. Kenapa? Karena Matius sibuk bekerja, tapi tidak menikmati apa yang ia kerjakan. Nah, ini poin yang berikutnya, guys. Artinya gini, ada satu posisi ketika Musa duduk, dia hopeless. Karena dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi Matius juga duduk, tapi dalam posisi dia sedang tahu apa yang harus dia kerjakan. Tahu nggak sih? Maksudnya, dia tuh lagi ngerjain tugasnya sebagai pemungut cukai. Tapi menariknya adalah ketika Yesus datang menghampiri, dia meninggalkan apa yang sedang dia kerjakan, kesibukannya, dan mengikut Tuhan. Artinya dalam hidup tuh ada dua orang dalam posisi duduk. Posisi duduk yang pertama adalah dia sedang tidak tahu dia harus ngapain. Posisi duduk yang kedua adalah dia sedang ngapa-ngapain, tapi sebenarnya dia juga nggak ngerti dia ngapa-ngapain dan sibuk itu buat apa. Jadi anyway, artinya gini sih, mungkin kondisimu hari ini dalam kondisi yang baik gitu. Maksudnya, yuk kerja, yuk punya pekerjaan, lu punya fasilitas, punya banyak hal yang bisa lu kerjakan. Tapi di sisi yang lain, hati lu kosong. Tau gak sih, hati lu tuh hampa gitu loh, kering. Ya sama seperti posisi Matius yang juga duduk, yang melakukan banyak pekerjaan. Kalau Musa duduk, tidak tahu apa yang mau mengerjakan apa-apa, tapi Matius duduk lagi sibuk. Tapi justru kesibukannya itu mendorong dia untuk semakin gelisah. Nah, jadi kondisi tertentu penyertaan Tuhan kepada kita juga dinyatakan ketika ada dua faktor. Satu faktor eksternal, ya seperti Musa tadi, ya. Faktor eksternal tuh dia buat sebuah masalah dari luar mau bunuh dia. Oke?
Itu dari luar tuh. Akhirnya kondisi hatinya terganggu. Tapi orang yang kedua adalah orang yang terganggu internal. Ya mungkin adalah faktor eksternalnya ada gitu ya. Tapi faktor internalnya yang mengganggu dia. Ada dorongan yang sangat kuat di dalam hati Matius yang gelisah. Sehingga pada waktu Yesus datang, dia rasanya tidak bisa tidak untuk tidak melangkah. Nah, posisi yang kedua seperti Matius, mungkin aku sih ya melihat sering terjadi buat anak-anak pemuda ya khususnya ya. Artinya nggak usah anak pemuda sih, ya semua kita lah ya. Maksudnya gini, kita tuh sedang mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak ngerti kenapa kita mengerjakannya. Kita tuh by default sebesar manusia, kita ini kan bekerja itu untuk hidup ya. Nanti pertanyaan menarik, kita ini bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Kalau buat saya sih poinnya hidup kita itu hidup untuk bekerja. Bekerja untuk melayani Tuhan. Artinya pekerjaan itu kan ditentukan bukan karena kita punya kebutuhan. Walaupun that's right sih, kita juga membutuhkan ya. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, yang memelihara hidup kita tuh bukan pekerjaan kita. Yang memelihara hidup kita tuh adalah Tuhan. Kejadian pasal yang kedua sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan mandat budaya ya untuk apa? Untuk bekerja. Dan pada saat itu Tuhan meminta manusia untuk bekerja itu karena begitulah Tuhan yang bekerja menciptakan seluruh dunia ini, demikianlah manusia di dalam gambar dan rupanya akan bekerja sebagaimana dia by nature itu diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Hopefully kalian bisa memahami ini ya. Jadi pekerjaan tuh pada awalnya itu by design karena calling, karena panggilan. Kita dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Kenapa? Karena melalui pekerjaan itu kita menyatakan siapa Tuhan yang juga bekerja. Ya, jadi kita bekerja dalam konteks ya kita menghormati Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja, bukan karena embel-embel kebutuhannya. Tapi setelah jatuh dalam dosa, bekerja itu tetap ada tapi menjadi berat. Ya, salah satunya adalah karena distracted, kita bekerja itu karena kebutuhan. Nah akhirnya pada waktu kita melakukan sebuah pekerjaan, seringkali kita duduk-duduk nih kayak si Matius. Artinya kita sibuk dengan segala macam, kita mendapatkan gaji yang cukup, kita mendapatkan banyak fasilitas, tapi hati kita tetap kosong. Teman-teman yang lagi kuliah juga bisa begitu. Kita sibuk mengerjakan tugas, paper kita, mau UTS, mau UAS, kita tahu kita harus kerjakan, tapi rasanya udah nggak ada passion ya, nggak ada hati untuk melakukannya, dan kita merasa kosong hatinya. Nah itu yang dilakukan, yang terjadi pada Matius. Jadi posisi tertentu Musa karena ada sesuatu eksternal yang mendorong dia menjadi pemicu, tapi ada Matius yang sebenarnya di dalam hatinya sudah ada gejolak. Nah sekarang nggak tahu kalian ada di posisi yang mana gitu loh. Ya, jadi kalau kalian dalam posisi ini, keduanya yang menjadi kesamaan adalah Matius bangkit mengikut Yesus, Musa bangkit menolong orang lain. Penyertaan Tuhan terjadi dan kita alami ketika kita melihat bahwa ada yang lebih besar daripada apa yang sedang kita hadapi, yaitu Tuhan itu sendiri. Ada yang lebih agung daripada apa yang sedang kita jalani, yaitu panggilan Tuhan itu sendiri. So, kalau kita duduk-duduk seperti Matius, kita mungkin perlu tenang sebentar dan bertanya, apakah yang saya alami ini karena saya itu tidak lagi mengindahkan panggilan Tuhan? Apakah yang saya alami saat ini kejenuhan, kebingungan, kebosanan dalam pekerjaan itu karena saya nggak tahu lagi tujuan hidup saya ini apa ya? Apakah tujuan hidup saya hanya sekedar itu tadi ya, cari pasangan, menikah, bekerja, punya duit, ya kasih makan istri, kasih makan anak, bayar uang sekolah, ya dan lain sebagainya, dan terus begitu. Jadi kayak mesin, tau nggak sih hidupnya? Jadi kita bisa saja duduk karena kita tidak ada yang bisa kita kerjakan, tapi kita juga bisa duduk karena sibuk tetapi tidak mengalami penyertaan Tuhan. Nah intinya adalah tanpa panggilan Tuhan, kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Karena mereka yang dipanggil akan disertai. Mereka yang dipanggil akan disertai. Tapi kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan, sesibuk apapun dan seindah apapun hidup kita,
itu akan menjadi sebuah mimpi buruk. Karena kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Makanya saya quote seperti ini ya. Kadang lebih baik hidup mengikut Tuhan walaupun tidak menjadi semakin mudah hidup kita, daripada kita hidup dengan kemudahan tapi tidak mengalami kebaikan Tuhan. Saya ulang. Lebih baik ya, hidup mengalami kebaikan Tuhan walaupun kita mengalami banyak masalah, daripada kita hidup tanpa masalah tapi tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Karena bagaimanapun juga masalah itu sebenarnya sekali lagi ya, bagaimana perspektif kita melihatnya sih. Karena kita mengerti bahwa ada masalah, kebergantungan kita kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada kita itu semakin kita alami kan. Tetapi mereka yang sibuk dengan kekuatan kemampuannya sendiri, lalu kemudian tidak lagi bersandar pada Tuhan, tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan akhirnya ya itu tadi, jalan terus, tapi hati kosong. Mendapatkan semua hal yang mungkin orang lain harapkan, materi, posisi, prestasi, kita dapatin semuanya, tapi hati kering. Ya kita menjadi orang yang duduk-duduk terus dengan kesibukan kita, tapi pada waktu kita terlalu sibuk dengan apa yang kita kerjakan, panggilan Tuhan menjadi tidak lagi dengan peka kita responi. Nah ini pergumulan kita sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi jangan tanya di mana penyertaan Tuhan sebelum bertanya di mana kita saat Tuhan memanggil. Jangan tanya di mana penyertaan Tuhan kalau kita tidak tahu posisi kita saat Tuhan memanggil kita. Nah teman-teman, saya mengajak kita semuanya untuk memikirkan ulang apa sih yang menjadi panggilan Tuhan buat kita. Karena orang yang dipanggil sekali lagi akan disertai. Tapi orang yang tidak meresponi panggilan Tuhan akan sangat sulit untuk mengalami penyertaan Tuhan. Dan selalu akan bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kok saya hidupnya begini, kok hidup saya begitu. Kita jadi kurang mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa? Karena yang kita kerjakan tuh hanya sekedar sebuah aktivitas rutinitas yang membuat kita itu jenuh, burn out, tapi kita nggak punya destinasi, kita mau kemana. Ya, Anda bayangkan ya kalau seorang atlet ya, itu menjaga makan, latihan setiap hari, tapi tidak punya tujuan untuk menang. Ya rasanya di tengah-tengah latihan pasti akan bosen ya, tau nggak sih? Kan capek ya, terus gua ngapain ya kayak gini gitu. Tapi karena dia tahu dia punya tujuan bahwa dia akan mencapai sebuah piala, kemenangan, garis finish dan lain sebagainya. Perjalanan hidup yang sulit sebagaimana sulit apapun tetap dia akan jalanin. Kenapa? Karena dia tahu ada destinasi yang akan dia capai. Nah demikian juga hidup sih menurutku ya. Kalau hidup kita tuh nggak punya sebuah destinasi, tujuan yang ingin kita capai, maka masalah-masalah yang kita hadapi akan membuat kita hanya berputar di tempat yang sama tanpa lagi bisa melihat penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak ada mujizat, tapi tetap ada pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa bernafas, ya saya juga nggak tahu apakah kita dalam kondisi yang sakit saat ini, saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh melihat apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, banyak kok ya. Yang terutama adalah penyertaan Tuhan itu sangat nyata ketika kita ini ditebus dosanya oleh Kristus, bukan karena kita itu orang baik. Kita ditebus dosanya oleh Kristus bukan karena kita ini kaya. Kita ditebus dosanya oleh Kristus bukan karena kita ini cakap, ganteng, cantik, kita punya segalanya. Kita juga bukan ditebus oleh Kristus karena kita sehat. Ya, tapi dalam kondisi kefanaan kita, kebobrokan kita, kenajisan kita, justru Yesus mati di atas kayu salib. Dan kematiannya, kebangkitannya, kubur yang kosong memberikan sebuah kepastian bahwa kalau nyawanya saja, hidupnya saja dia berikan, masakan mungkin dia tidak memberikan berkat yang lainnya. Masakan mungkin dia tidak menyertai kita di dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah bertanya, kenapa hidupku menderita, sebelum kita melihat penderitaan Kristus ketika dia berjalan via dolorosa. Karena sekali lagi ya, lebih baik hidup di dalam Kristus walaupun menghadapi kesulitan, daripada hidup tanpa kesulitan tapi tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan kita. Nah kiranya renungan pada hari ini juga menolong kita sama-sama untuk memikirkan ulang ya, apa yang sebenarnya kita sedang jalani hari-hari ini. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi kadang-kadang kesibukan kita itu tidak lagi berarti, atau mungkin punya arti tapi artinya hanya yang sementara ya, maksudnya
Kita melakukan kesibukan karena sebagai pengakuan diri, itu aktualisasi diri. Kita merasa kita ingin mengejar atau membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang eksis. Kita ingin mencoba untuk membuktikan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami yang baik. Kita ingin membuktikan kita adalah seorang pekerja, pegawai yang terbaik. Kita ingin membuktikan bahwa kita mampu, kita bisa. Dan sekali lagi nih ya, kompetisi tanpa kompetensi itu nggak ada artinya. Ya. Jadi kalaupun kita hadir dalam sebuah kompetisi, tapi kita harus jelas bahwa kompetensi kita itu hanya bisa terjadi ketika kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk doing something. You know ya maksudnya ya, calling itu kan selalu akan diikuti dengan kompetensi kan. Orang yang dipanggil diperlengkapi, dan orang yang diperlengkapi juga akan disertai. Jadi jangan sampai lepas nih gerbongnya. Ya, jadi begitu kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, nah panggilan kita tidak hanya sekedar dipanggil, tapi Tuhan akan membekali, Tuhan akan melengkapi kita. Nah pada saat yang sama, pada waktu kita diperlengkapi oleh Tuhan dan melakukan tugas panggilannya, di sanalah penyertaan Tuhan itu akan kita alami. Tapi selama kita tidak meresponi panggilan Tuhan, kompetensi kita itu akan berputar di sana saja, kita tidak akan menjadi orang yang terus bertumbuh. Ya. Sekali lagi, kompetensi ini kan kaitan dengan bagaimana kita bisa jadi kompetensi itu berkaitan dengan konsekuensi untuk membayar harga. Ngerti maksudnya ya? Jadi kita nggak mungkin kompetensi kita tuh tiba-tiba datang. Enggak, kita tuh harus kerja keras untuk mendapatkannya. Dan kerja keras itu membutuhkan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya itu tadi, kita berani nggak menyangkal diri, membayar harga. Nah pada waktu kita berani menyangkal diri, membayar harga, di sanalah karakter kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ini kan menarik ya menurut saya. Jadi orang dipanggil, diperlengkapi ada konsekuensinya. Di konsekuensinya membuat kita bertumbuh. Wow, amazing. Ya. Ini sama seperti orang yang punya hobi untuk melakukan sesuatu, dia udah seneng terus dibayar, tau gak sih? Ngerti gak sih maksudnya? Kita udah meresponi panggilan Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, berat memang, tapi pada saat yang sama kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi apa yang Alkitab katakan dan nyatakan kepada kita tuh it works, bukan hanya sekedar supaya Tuhan itu dimuliakan, tapi juga kita mengalami kepuasan. Ingat ya, God is most glorified when we are satisfied in Him. Jadi Tuhan itu tidak pernah pengen kita itu tidak bahagia. Tapi bahagianya ada di mana? Bahagia itu di tempat yang benar atau enggak gitu loh. Nah pada waktu kita meresponi panggilan Tuhan, kita diperlengkapi, kompetensi kita menjadi semakin naik. Ya kalau kita ngomong dalam aspek pekerjaan ya, tanpa sadar kita dipromosikan, tapi pada saat yang sama kita belajar bahwa semakin banyak tanggung jawab, semakin besar tuntutan, betul? Tanggung jawab kan? Semakin besar tuntutan, semakin besar tanggung jawab kan? Nah pada saat yang sama kan kita semakin bersandar pada Tuhan, bener ya? Tapi kalau ada orang yang biasa-biasa, ya hidupnya dalam zona kenyamanan, akan sangat sulit gitu loh untuk belajar bayar harga, belajar untuk bertumbuh, belajar untuk semakin bersabar. Nah anyway, saya akan coba sharing ini buku saya yang terakhir ya. Nah, saya lagi sudah nulis buku, sudah selesai, dan thanks God ya buat penyertaan Tuhan anyway. Ya, sampai akhirnya bukunya akan diterbitkan. Yang berminat untuk membelinya bisa pre-order ke DM ke Instagram saya juga bisa langsung, saya akan bantu. Harga 50.000 karena harga normalnya 80.000. Ini harga pre-ordernya sampai tanggal 1 Desember 50.000 doang. Dan esensinya adalah ya kalau Tuhan memang panggil saya untuk menjadi berkat melalui tulisan, ya saya harus bayar harga dong. Konsekuensinya adalah ya itu tadi, harus belajar membaca, menulis, konsisten. Dan itu nggak gampang. Dan pada saat itulah karakter kesabaran saya bertumbuh, karakter kesetiaan saya bertumbuh. Semakin belajar untuk melihat bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melengkapi, juga Tuhan yang menyertai. Besok kita akan lanjutkan guys, di poin yang kedua, bagaimana kita bisa merespon penyertaan Tuhan. Tapi poin yang pertama ini kita sudah belajar bahwa penyertaan Tuhan dinyatakan ketika kita punya masalah, tapi Tuhan memberikan kesempatan kita menjadi berkat buat orang lain. Yang poin yang kedua adalah kita meresponi panggilan Tuhan. Oke, sampai di sini saja GoPlay pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa untuk pencet tombol like, share video ini, dan subscribe channelnya. Dan saya Joy Manik, saya pamit.